warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Wanansari dengan NIM 2123473. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Bahasa dan Seni, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Baiklah, di video ini saya akan melakukan sebuah presentasi untuk pemenuhan tugas mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau dengan dosen pembimbing Bu Malta Nelisa SSMU. Jadi di video presentasi ini saya akan melakukan sebuah presentasi mengenai tugas mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau dengan yaitu informasi mengenai Minangkabau dari segala aspek. Aspek pertama yang akan saya bahas pada presentasi pertama ini yaitu sejarah Minangkabau. Asal-usul Minangkabau berawal dari masa pemerintahan Aditya Warman, di mana Aditya Warman merupakan salah satu raja yang memerintah di daerah Pagaruyang, dan Pagaruyang merupakan salah satu daerah pusat di mana kerajaan Minangkabau terletak. Awal mula terbentuknya kata Minangkabau untuk daerah dan suku di Minangkabau yaitu karena suatu peristiwa di mana kerajaan Pagaruyang akan diserang oleh kerajaan dari luar yaitu bernama Kerajaan Majapahit yang berasal dari Provinsi Jawa. Dan kemudian dari peristiwa tersebut terjadilah suatu peristiwa penting di mana Kerajaan Pagaruyang dan Kerajaan Majapahit melakukan suatu pertempuran yang dinama dengan adu kerbau atau adu domba, di mana Kerajaan Majapahit mengadu dombanya dengan Kerajaan Pagaruyang, dan Kerajaan Pagaruyang memenangkan peristiwa tersebut. Sehingga dari peristiwa tersebut terciptalah suatu kata Minangkabau yang berasal dari kata Minang yang berarti manang, dan kemudian Kabau yang berasal dari kata kerbau. Dengan terciptanya dua kata Minang dan Kabau, sehingga dua kata tersebut disatukan menjadi kata Minangkabau yang disatukan menjadi suatu nama desa di Provinsi Sumatera Barat dan juga menjadi nama suku di Sumatera Barat. Baiklah, aspek kedua yang akan saya bahas pada presentasi ini yaitu mengenai ekonomi Minangkabau. Kebanyakan suku Minangkabau melakukan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dikarenakan bercocok tanam sangat sesuai dengan keadaan lingkungan di mana Sumatera Barat memiliki kekayaan di alamnya. Kemudian ada juga mereka yang melakukan bertanam buah dan sayuran di lereng-lereng pegunungan. Selain itu ada pula masyarakat Minangkabau memilih untuk merantau dan berdagang baik di Pulau Sumatera maupun di luar Pulau Sumatera. Ada juga mereka yang melakukan pengerjaan kerajinan tangan dari bahan alami lalu untuk dijual kepada pembeli. Dan masih banyak lagi pekerjaan yang dilakukan oleh suku masyarakat Minangkabau di daerahnya. Kemudian aspek ketiga yang akan saya bahas pada presentasi ini yaitu tentang tokoh-tokoh Minangkabau. Tokoh pertama yang akan saya bahas yaitu Aditya Warman. Aditya Warman merupakan salah satu seorang raja yang menduduki kerajaan Pagaruyang di Provinsi Sumatera Barat. Tokoh kedua yang akan saya bahas yaitu Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat tahun 1972. Dia merupakan seorang ulama, pemimpin sekaligus pejuang yang melawan Belanda dalam Perang Padri pada tahun 1903 sampai 1938. Tokoh ketiga yang akan saya bahas yaitu Buya Hamka. Buya Hamka merupakan seorang ulama sekaligus pemimpin di masa perjuangan Belanda yang berasal dari Sumatera Barat. Pemerintahan yang dianut oleh masyarakat Minangkabau yaitu pemerintahan nagari. Sistem pemerintahan nagari pada pemerintahan Minangkabau ini memiliki lembaga yang disebut dengan 3 Tungku Sejarang Tali Tigo Sapilin. Dan aspek kelima, dan ini merupakan aspek terakhir yang akan saya bahas pada presentasi ini, yaitu mengenai batas dan wilayah Minangkabau. Pada dasarnya, suku Minangkabau berasal dari Provinsi Sumatera Barat, dan pada geografisnya, suku Minangkabau memiliki dua wilayah inti yang disebut dengan Darek dan wilayah perkembangan, di mana wilayah perkembangan yaitu disebut dengan wilayah rantau dan
wilayah pesisir. Daerah merupakan suatu wilayah di Minangkabau yang letaknya itu berada di pergunungan tinggi, seperti Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan lain-lainnya. Selain itu, daerah juga memiliki 3 luha, yaitu yang pertama luha Tanah Data, yang kedua luha Agam, yang ketiga luha 50 Koto. Yang kedua yaitu rantau. Rantau merupakan daerah Minangkabau yang berada di daratan rendah di suku Minangkabau, di mana daerah rantau ini merupakan daerah yang berada di luar Provinsi Sumatera Barat, seperti Siak, Negeri Sembilan, Jambi, Kerinci, dan lain-lain. Yang ketiga merupakan wilayah pesisir, di mana wilayah pesisir ini akan membentang selama lautan di Provinsi Sumatera Barat yang berasal dari utara ke selatan. Salah satu daerahnya yaitu seperti Tapan, Kambang, atau Lengayang, Batang Kapas, Bungo Pasang, dan lain-lainnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan mengenai tugas mata kuliah dokumentasi informasi Minangkabau mengenai informasi mengenai Minangkabau dari berbagai aspek. Jika saya memiliki kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.